Kisah pun difokuskan pada seorang janda umur 40 tahun, tapi masih kayak 20-an yang bernama Solen. Solen punya anak berusia 17 tahun yang bernama Izzy. Mereka sering disangka kakak beradik gara-gara Solen yang terlalu kelihatan muda dan menggoda banget. Lalu sampailah mereka di rumahnya Eva. Izzy dan kawan-kawan pun akan menonton konser sambil bersenang-senang dengan Eva dan suaminya Eva. Saat mereka udah masuk, bojone Eva atau yang lebih tepatnya mantan suaminya Solen seperti tertarik dengan Solen lagi. Tapi Solen menolak ajakan makan malamnya bojonya Eva itu. Thank you for dropping them off. You over sometime. Come trip or what? Stoked. Pickleball, right? Yes. It's so much fun. Sampailah Solen di rumah, tapi Eva dan bojone kembali mengantarkan Izzy dan kawan-kawan. Mereka nggak bisa nganterin Izzy ke konser gara-gara ada gawean dadakan. Jadinya Solen pun dengan terpaksa mengantarkan mereka ke tempat festival musik. Oh, Yeah, you do. I do. I know. You do. Okay, have fun. Okay. Of course she is. Come on, we. Sampailah mereka di lokasi, Solen kebelet kencing, ia pun ke WC, tapi ia malah berpapasan dengan cogan menurut keyakinannya Solen. Lalu saat Solen keluar, pria yang bernama Hayes masih di situ. Solen menduga kalau Hayes adalah cowok pecinta ASMR suara kencing wanita, tapi Hayes bilang kalau Hayes adalah orang yang akan tampil di festival. Seketika Solen pun tahu kalau Hayes adalah seorang vokalis. Ia pun jadi malu karena udah salah toilet, tapi Hayes nampaknya tertarik dengan Solen. Hayes mengajak Solen makan bareng. Seketika Solen pun menjelaskan kalau ia udah punya seorang putri remaja, serta Solen adalah janda. Jadi Solen meminta agar Hayes mempertimbangkan ajakannya, tapi Hayes tetap pada keputusannya, yaitu mengajak Solen makan. She was. I do think she will be. Today, right now, you are so. Damn. Truth hard. Lalu sebelum mulai musiknya, Hayes dan kawan-kawan jumpa fans dahulu. Semua ciwik-ciwik pun langsung teriak kegirangan. Solen yang berada di situ pun batin, aduh berondong satu ini oke juga nih. Kemudian Solen ikut ngantri dapat tanda tangan bareng anak-anak. Hayes justru kepo dengan namanya Solen. Solen pun memberitahukan namanya dan dari sinilah kisah mereka baru dimulai. Hi. What's happening to you guys? In line for the bathroom. Yes. Still don't know your name. I'm Solen. Oh, is that, Dalam konsernya, Hayes berkompromi dengan teman-temannya karena dia akan menyanyikan lagu romantis spesial untuk Solen. Teman-temannya pun setuju, dan inti dari lagu itu adalah Hayes ingin lebih dekat dengan Solen. Satu minggu kemudian, Solen datang ke acara reuni SMA. Tentu saja Solen terlihat jauh lebih muda dibandingkan dengan yang lainnya. Di situ Solen didekati 3 pria, tapi Solen cuma berbasa-basi doang dengan mereka. No, do you get it? I Does that make think sense? you're not even a person. well, let's drink a little bit more. Here. Yeah. Let's put that here. Dan di esok harinya, Hayes pun berhasil menemukan lokasi kerjanya Solen. Solen bekerja sekaligus pemilik galeri di Los Angeles. Di situ Hayes pun tertarik dengan tembikar. Hayes yang seorang berondong bebas finansial baru berusia 24 tahun pun memborong semua barang di galerinya Solen. Pick them up. These bowls, by the way, is beautiful. And whatever this is, I'll take all of it. Lalu Hayes penasaran dengan galeri Glendale. Kebetulan Solen punya kunci masuknya. Mereka pun langsung OTW ke galeri yang satunya. Dan setelah sampai, bukannya mereka membicarakan seni, Hayes tanya soal jurusannya Solen. Solen bilang kalau dulu ia mengambil sejarah seni. Solen juga bertanya balik soal bandnya Hayes. Hayes bilang kalau mereka cuma modal gaya dan tampang doang. Lalu karena Hayes lapar, Solen pun mengajak Hayes makan
makan bareng di rumahnya. Singkat cerita, sampailah di rumahnya Solen yang sedang sepi. Saat perut sudah keroncongan, rupanya kulkasnya Solen error sehingga banyak makanan yang udah basi. Hayes pun membantu menyortir makanan tersebut. Tomorrow? Lalu saat sudah makan roti tengik, Hayes menanyakan soal mantan suaminya Solen. Awalnya Solen gak mau cerita karena itu privat, tapi Hayes mampu membuat Solen menceritakan semuanya. Dan inti dari cerita panjang kali lebar kali amba itu adalah Solen diselingkuhin, makanya Solen minta cerai. Mantan suaminya Solen dulu selingkuh dengan Eva. Hayes yang mendengar itu pun berempati, serta mereka udah saling tatap-tatapan dan akan saling menikmati. Tapi ada telepon berdering. Hayes pun gabut dan bermain piano kesukaannya Solen. Solen pun datang sambil terharu. Lalu Hayes dan Solen akan usluk-usluk berserah film Vision. Tapi Solen mampu menahan dan menolak karena ia sadar diri kalau ia sudah tua. Solen merasa lebih cocok jadi ibunya Hayes saja. Lalu Solen mengusir Hayes sambil berkata kalau mereka berdua sudah tidak bisa ketemu lagi. Hayes pun tak mau menyerah mendapatkan janda mantap serapi pink. Ia akan pergi sambil sengaja menaruh jamnya sendiri. Lalu esok paginya, Solen mengantarkan Izzy ke lokasi kemah. Dan sepulang dari sana, tiba-tiba ada chat masuk dari Hayes yang dapat nomornya Solen dari faktur. Hayes bilang kalau dia tidak akan melupakan ciuman indah bareng Solen. Serta minggu depan Hayes akan ke New York. Jika Solen mau, Solen bisa ikut Hayes. Solen yang melihat itu pun tak membalas. Ia justru melihat Hayes lewat YouTube. Lalu malam harinya, Solen datang ke alamat hotel yang diberikan oleh Hayes. Hayes tak menyangka kalau Solen akan datang. Ia pun sangat senang tentunya. Sedangkan Solen mulai buka mantel dan menunjukkan gaunnya yang meleketet. Dan tanpa berlama-lama, sejoli yang berbeda usia lumayan jauh pun langsung berusluk-usluk. Setelah selesai, Hayes ngajak Solen untuk ikut mendampinginya tur ke Eropa. Solen gak mau karena ia ada Izzy, serta juga ada galerinya. Hayes bilang Izzy udah gede dan dia juga akan berkemah 1 bulan, serta di galeri ada yang bekerja. Solen pun masih mengeluh kalau Solen gak ada cawet yang kering. Hayes pun memaksa dan akan membelikan cawet itu untuk Solen saat udah sampai di Eropa. Seketika Solen pun gak ada alasan lagi, dan mereka pun langsung berangkat. Hari-hari mereka pun penuh dengan pengecasan. Sebelum atau sesudah manggung, Hayes pasti selalu ngobrak-abrik serabi fitnya Solen yang dalam fase puber kedua. Saat setelah manggung, boyband mereka pun nyantai di pinggir kolam sambil bermesraan dengan cewek-ceweknya masing-masing. Tapi cewek-cewek di situ kaget karena tahu kalau usianya Solen udah 40 tahun dan udah punya anak 17 tahun. Menurut mereka, Solen masih terlihat sangat muda dan anaknya Solen lebih cocok dengan Hayes. Brilliant. She speaks like 10 different languages. I wonder what Rory and Simon are doing. We're gonna have to do something a little naughty. Orgies are still a thing, right? Gara-gara hal itu, Solen pun jadi ngambek. Ia akan pulang dengan alasan kangen Izzy. Awalnya Hayes nggak ngebolehin karena tur masih panjang. Tapi melihat Solen yang nggak mood sama sekali, Hayes pun akan memesankan pesawat. Sedangkan Solen menaruh jamnya Hayes dan langsung OTW pulang. Sesampainya di rumah, mantan suami dan Eva mampir. Daniel udah tahu kalau Solen sedang dekat dengan berondong muda. Dia mengingatkan kalau hubungan itu tidak akan bertahan lama. Tapi Solen pun tidak peduli.
at any relate so many levels. Well, I'm not really interested in relationships. Lalu Solen pun buka internet. Ia sangat terkejut karena ada berita yang mengabarkan fotonya Solen dan Hayes. HP-nya Solen pun langsung di-spam chat dari teman dan pria yang suka dengan Solen. Janda satu ini pun tak memperdulikan. Ia lebih memilih ke perkemahan anaknya. Izzy juga ternyata udah tahu soal kabar itu. Solen pun bercerita kalau dia cuma pacaran selama 10 hari dengan Hayes. Solen merasa tak pantas dan udah ninggalin Hayes sekarang. Wait, you broke up with him? Pisses me off. You lied to me. Lalu beberapa minggu kemudian, Solen gak tahan dan pengen diuzluk-uzluk oleh Hayes. Solen pun menemui Hayes. Ia meminta maaf karena udah ninggalin Hayes begitu aja. Hayes pun menerima Solen lagi. Kini mereka pun udah gak takut dengan pers. Bahkan mereka secara terang-terangan mengakui kalau Solen dan Hayes berpacaran. I was afraid. Everything. Sejak mereka berpacaran secara terang-terangan, Daniel makin geram dengan Solen. Daniel malah menduga kalau Solen udah dengan Hayes sejak dulu, makanya Solen meminta cerai. Serta kini Solen mempermalukan Izzy. Seketika Solen pun mengusir Daniel, sedangkan Daniel santuy mengantar Izzy ke sekolah. Saul, can you hear yourself? What they're saying about you? No. Okay, I'm gonna pick you up, alright? Okay. Malamnya entah kenapa Solen pun minta putus lagi. Dia langsung ngusir dan menurunkan Hayes di tengah jalan. Tapi dini harinya Hayes sampai di rumahnya Solen. Hayes bilang kalau ia tak mampu kehilangan Solen, serta Hayes benar-benar cinta kepada Solen. Seketika Solen pun menerima Hayes lagi dan mereka pun langsung kelon kembali. Dan singkat cerita 5 tahun kemudian, Hayes dan Solen udah berpisah sejak 5 tahun lalu. Solen yang menyuruh Hayes untuk menjauh, tapi Solen juga yang kini gak bisa move on dari berondong itu. Solen hanya bisa menonton acara live musiknya Hayes yang sedang menyanyikan lagu Sad. Solen sangat terharu dan teringat kenangan saat-saat mereka masih bersama. Apalagi saat Hayes diwawancara, Hayes bilang kalau Hayes akan liburan ke Los Angeles. Solen menebak kalau mungkin Hayes akan datang ke galerinya. Dan beberapa hari kemudian, benar saja, karena Hayes datang untuk Solen. Cinta berbeda umur sangat jauh yang sudah dipisahkan waktu selama 5 tahun, kini akhirnya bersatu. Oke, jadi kesimpulan dalam film ini adalah ketika kau udah cinta, waktu dan jarak bukanlah suatu halangan. Jika kamu udah jodoh, umur hanyalah angka. Soal lubang masih oke juga, apalagi lubangnya Ving. See you and thank you.